Waalaikumsalam, Ibu. Salam Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Oke. Sudah tahu layanan apa yang akan Ibu sampaikan pada sore hari ini? Tidak tahu, belum Ibu. Belum tahu, Bu. Oke, jadi layanan kita pada sore hari ini yaitu tentang bidang pribadi dan sosial, komponen layanan dasar klasikal dengan tema peran tanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa. Waktunya sekitar 1 kali 45 menit ya. Sebelum kita memasuki pelayanan, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan Nisa. Baik, sebelum kita memulai layanan pada sore ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Itu mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nak Nisa sudah memimpin doa. Jadi, Ibu jelaskan sedikit dulu ya tentang layanan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi, di sini Ibu akan bahas tentang peran tanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa, di mana di sini tuh tanggung jawab adalah sesuatu yang ya, Ibu akan share screen dulu ya PPT-nya. Bagaimana, sudah terlihat? Iya, Bu, sudah terlihat. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ada yang tahu pengertian tanggung jawab? Anak-anak sekalian, ada yang tahu apa ada di sini yang tahu Saya, Bu. pengertian tanggung jawab? Ya, silakan Nak Ayu. Kalau menurut saya, Bu, itu tanggung jawab bagaimana orang menyadari kesadaran untuk kewajibannya, akan kewajibannya, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh temannya ya, Ayu. Jadi, Ibu akan sampaikan pengertian tanggung jawab dulu di sini. Jadi, tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi tanggung jawab kehidupan manusia, bahwa setiap manusia dan yang masing-masing orang akan memikul satu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat tanggung jawab. Ada yang tahu manfaat tanggung jawab? Atau ada yang bisa bacakan Ibu di sini apa yang tertulis di PPT? Siapa Saya, yang Bu. mau? Ya, nah ini. Saya, Bu. Nah, jadi manfaat tanggung jawab
terhadap diri sendiri itu ada 5. Yang pertama, akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Kemudian orang lain akan lebih mudah menaruh respek kepada kita. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab itu dapat membuat kita terlatih menjadi seorang pemimpin. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Dan yang kelima itu tanggung jawab menjadi salah satu kunci kesuksesan. Sudah, Bu. Nah, terima kasih Nak Indi. Jadi itu tadi ya manfaatnya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang tadi sudah dibacakan oleh Ananda Indi. Selanjutnya ya kita next. Ada jenis-jenis tanggung jawab. Ada lagi yang mau bacakan Ibu di sini? Jenis-jenis tanggung jawab. Saya, Bu. Ya, Anissa dulu. Silakan Nak Anissa. Jadi, adapun jenis-jenis tanggung jawab itu, yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Artinya, sebagai manusia, kita diciptakan dengan diberi tanggung jawab atas melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya, sikap kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Artinya, sebagai bagian dari suatu keluarga, kita perlu menjaga nama baik keluarga kita. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Artinya bahwa manusia adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan, maka untuk itu perlu memperhatikan norma sosial dalam bertindak. Yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Artinya suatu sikap kenyataan bahwa setiap individu adalah warga negara suatu negara, dan untuk itu perlu menaati hukum yang berlaku. Nah, itu tadi jenis-jenis tanggung jawab yang dibawakan oleh temannya. Sudah didengarkan? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya yaitu karakter. Ada di sini yang tahu pengertiannya karakter? Menurut sendiri dulu. Ada yang tahu? Apa ada yang mau coba? Silahkan. Ada yang mau coba mengutarakan pendapatnya? Saya, Bu. Ya. Nah, ayo silahkan. Kalau menurut saya, Bu, karakter itu merupakan sikap, sifat yang menjadi ciri khas yang membuatnya berbeda dengan orang lain di sekitarnya, Bu. Oke, benar sekali tadi yang dibilang temannya Ayu. Jadi Ibu luruskan di sini dulu ya. Karakter. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, watak, tabiat, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan dengan seseorang dengan yang lain. Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dalam diri seseorang. Nah, itu tadi pengertian karakter. Sekarang, keterkaitan tanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa. Satu orang lagi, ada yang mau bacakan Ibu? Bagaimana anak-anak sekalian, ada yang mau bacakan Ibu ini keterkaitannya tanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa? Saya, Bu. Ya, baca Mina. Iya, Bu. Tunggu, Dik.
Nggak kelihatan tulisannya, Bu. Oke, kelihatan nih, Bu. Itu keterkaitan tanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa. Dalam hal ini, tanggung jawab dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam pembentukan karakter. Yang paling pertama yaitu tanggung jawab dari dalam diri sendiri. Tanggung jawab tersebut sangat diperlukan untuk membantu mengarahkan diri dalam melakukan sesuatu. Seseorang terlebih dahulu harus mempertimbangkan baik dan buruknya segala sesuatu yang sebelum melakukan hal tersebut, sehingga terhindar dari berbagai hal-hal yang negatif yang dapat mencelakakan individu tersebut. Nah, benar tadi yang dikatakan temannya ya. Itu keterkaitannya tanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa. Jadi, Ibu rasa waktu kita sudah hampir habis, jadi Ibu minta satu orang menarik kesimpulan dari tadi apa-apa yang sudah dibacakan oleh temannya dan Ibu paparkan tadi. Ada yang bisa simpulkan? Ada yang bisa simpulkan anak-anak sekalian? Baik, kalau tidak ada, jadi Ibu simpulkan ya. Jadi, tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Tanpa tanggung jawab, maka kehidupan seseorang akan kacau. Tanggung jawab juga erat kaitannya dengan karakter, karena karakter adalah sikap atau tabiat yang dimiliki seseorang yang membedakan orang itu dengan yang lainnya. Pentingnya tanggung jawab dalam diri seseorang agar orang tersebut tidak mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya maupun orang lain. Karena dengan adanya tanggung jawab, kita akan mendapatkan hak kita seutuhnya dan juga akan lebih memiliki simpati yang besar untuk kita dengan sendirinya. Derajat dan kualitas kita di mata orang lain akan tinggi karena memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, untuk proses layanan kali ini berasa sudah cukup, materinya sudah sampai dan tugas akhirnya Ibu minta nanti ada LKKPD yang Ibu bagikan ya. Nanti di kerja Ibu akan share nanti di grup WA-nya. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya ya anak-anak sekalian. Kita bertemu sama-sama, Bu. Ya, kita bertemu di proses layanan berikutnya. Ya, Baik, Bu. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Ibu tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.